Assalamualaikum. Halo anak-anak Ibu kelas 4B. Apa kabarnya? Semoga kabar kalian baik dan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran 3. Sebelumnya kita sudah banyak belajar tentang indahnya kebersamaan budaya Indonesia. Bagaimana cara menjalin kebersamaan dalam keberagaman? Kebersamaan dalam keberagaman bisa terjalin melalui sikap tolong-menolong dan bekerja sama antar sesama. Bekerja sama bisa dilakukan kapan saja. Saat kita bermain pun kita bisa bekerja sama. Tahukah kamu bahwa kita dapat belajar bekerja sama dari permainan tradisional? Ayo kita pelajari bersama. Salah satu permainan Indonesia yang sangat menarik adalah Bakia. Permainan ini berasal dari Sumatera Barat. Bakia atau bisa disebut rompa bakua di Sumatera Barat merupakan permainan yang membutuhkan kekompakan. Bagaimana aturan dan cara permainan Bakia? Mari kita cari tahu. Aturan dalam permainan Bakia. Yang pertama, satu tim terdiri dari 3 orang. Yang kedua, jarak tempuh sesuai dengan yang ditentukan oleh gurumu atau panitia pelaksana. Saat bermain tim tidak boleh keluar dari lintasan yang dibuat. Yang ketiga, tim yang mencapai finish dengan jumlah anggota lengkap menjadi pemenangnya. Yang keempat, setiap tim tidak boleh curang dalam bermain. Cara bermain Bakia. Masukkan masing-masing kaki ke dalam tali Bakia. Anggota kedua memegang pundak anggota di depannya. Begitu juga dengan anggota ketiga. Lalu, anggota paling depan memberi komando kapan berjalan dan kapan berhenti. Diskusikan kaki mana yang akan diangkat terlebih dahulu, kaki kanan atau kiri. Selanjutnya, untuk menjaga kekompakan, semua anggota bisa berteriak saat berjalan, seperti kiri, kanan, kiri, kanan. Tim yang mencapai finish duluan itulah yang menang. Setelah kalian mengetahui permainan Bakia, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang terjadi jika dalam satu tim tidak kompak dalam bermain Bakia? Jelaskan. Yang kedua, bagaimana pengaruh gerak yang dilakukan setiap anggota kelompok terhadap pencapaian tujuan dalam permainan? Soal yang ketiga, bagaimana sikapmu terhadap teman satu kelompok saat bermain Bakia? Saat bermain Bakia, kamu tentunya harus mendengarkan peluit yang ditiupkan guru dan aba-aba temanmu. Kegiatan tersebut tentunya membutuhkan pendengaran yang baik. Masih ingatkah kamu tentang pentingnya indera pendengar? Ayo, kita mengingatnya kembali. Indera pendengaran ialah indera yang digunakan untuk mendengar suara atau bunyi yang ada di sekitar kita. Indera pendengaran pada manusia adalah telinga. Telinga tidak hanya berfungsi sebagai indera pendengar, tetapi juga sebagai alat keseimbangan. Telinga manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Mari kita lihat bagian-bagian telinga dan fungsinya. Yang pertama, telinga bagian luar. Telinga bagian luar terdiri atas daun telinga,
dan saluran telinga luar. Daun telinga tersusun atas tulang rawan dan jaringan fibrosa, kecuali pada ujung paling bawah yaitu cuping telinga tersusun dari lemak. Daun telinga berfungsi untuk menerima dan mengumpulkan suara yang masuk ke dalam telinga. Saluran telinga luar berfungsi menghasilkan minyak serumen. Saluran telinga luar yang dekat dengan lubang telinga dilengkapi dengan rambut-rambut halus untuk menjaga agar benda asing tidak masuk. Dan terdapat kelenjar lilin yang berperan menjaga agar permukaan saluran telinga luar dan gendang telinga tidak kering. Di bagian akhir saluran telinga luar, terdapat membran tipis yang memisahkan telinga luar dengan telinga tengah disebut membran timpani atau selaput gendang. Selanjutnya, telinga bagian tengah. Telinga pada bagian tengah merupakan suatu ruang di dalam tulang pelipis yang dilapisin jaringan mukosa. Pada telinga bagian tengah terdapat yang pertama, tulang-tulang pendengaran, yaitu tulang martil atau malleus, tulang landasan atau incus, dan tulang sanggurdi atau stapes. Ketiga tulang tersebut saling berhubungan melalui sendi dan berfungsi untuk mengalirkan getaran suara dari gendang telinga menuju ke rongga telinga dalam. Yang kedua yaitu saluran eustachius, saluran yang menghubungkan telinga tengah dengan faring. Saluran ini berfungsi menjaga keseimbangan tekanan udara pada telinga luar dengan telinga tengah. Yang ketiga yaitu telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam terdiri atas 3 bagian, yaitu jendela atau tingkap, labirin, dan organ korti. Tingkap atau jendela pada telinga ada 2 macam, yaitu tingkap oval dan tingkap bulat atau jorong. Telinga dalam terdiri dari rongga yang menyerupai saluran-saluran. Rongga ini disebut labirin tulang dan rongga yang dilapisi membran disebut labirin membran. Labirin tulang terdiri dari 3 bagian, yaitu vestibula, koklea atau rumah siput, dan 3 saluran setengah lingkaran. Koklea merupakan suatu tabung berbentuk melingkar dan bergelung seperti cangkang keong serta berisi cairan limfa. Koklea terdiri atas 3 ruangan yaitu skala vestibuli, skala media, dan skala timpani. Skala vestibuli dan skala timpani mengandung cairan yang disebut perilimfe. Sedangkan skala media mengandung cairan endolimfe. Bagian dasar skala vestibuli berhubungan dengan tulang sanggurdi melalui suatu jendela berselaput yang disebut tingkap oval. Sedangkan skala timpani berhubungan dengan telinga tengah melalui tingkap bundar. Skala media terdapat di antara skala vestibuli dan skala timpani. Skala media bagian bawah dibatasi oleh membran basilaris. Di atas membran basilaris terdapat organ korti yang berisi ribuan sel rambut sebagai reseptor yang berfungsi mengubah getaran suara menjadi impuls. Reseptor tersebut berhubungan dengan serabu saraf yang bergabung membentuk saraf pendengar. Tugas: buatlah cara merawat telinga agar selalu sehat dan berfungsi dengan baik. Ayo membaca. Di pembelajaran sebelumnya, kamu sudah membaca cerita tentang tong sampah gotong royong. Nah, sekarang tugas anak-anak yaitu bacalah sekali lagi cerita tersebut
dan tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf 2 dan 3. Sekian penjelasan dari Ibu, semoga bisa bermanfaat bagi anak-anak di dalam proses pembelajaran. Terima kasih.